podcast X1 2.0 Cerdas Berkarakter. Nah, bersama aku lagi Sierra, dan di episode kali ini aku akan bahas topik yang beda nih teman-teman dari episode sebelumnya. Nah, kira-kira topik apa sih yang pengen aku bahas? Nah, topik yang pengen aku bahas ialah trophies atau top 3 ecstasy. Yeay! Nah, teman-teman pasti penasaran kan, trophies itu apa sih? Kira-kira apa yang dibahas di trophies ini? Maka dari itu, di sini aku nggak sendirian. Aku bersama narasumber yang sangat amat keren dan pastinya juga pencetus dari adanya trophies ini. Langsung aja kita sambut Kak Hana dari Komisi 2 MPK. Yeay! Halo Kak Hana. Halo Sierra. Luar biasa sekali ya bisa membersamai Sierra di episode 1 sekali. Terima kasih Kak Hana atas sambutannya. Nah, Kak Hana, aku mau tanya dulu nih, kira-kira kesibukan Kakak hari ini akhir-akhir ini apa sih? Karena kan Kak Hana juga sekarang sudah menduduki kelas 12 ya Kak. Apa sih kesibukan Kakak? Oke, seperti yang kita tahu karena aku sudah di kelas 12 dan aku dihujam banyak sekali tugas nih Sierra. Nah, terus apalagi kedepannya juga aku akan face to face dengan TKA. Jadi saya baru itu aku sekali itu ya. Banget. Nah, oke. Dari kesibukan kakak ya Kak yang dihujami tugas-tugas dan adanya TKA yang nanti akan dijalani beberapa minggu lagi, makanya di sini kita refreshing dulu kali ya Kak, kita bahas dulu topik-topik yang sederhana. Makanya di sini aku akan membahas mengenai trophies atau top 3 ecstasy ini. Nah, Kak Hana, karena kakak sebagai pencetus dari trophies ini, nah boleh mungkin dijelasin ke listeners kalian, trophies itu apa sih Kak? Oke, jadi trophies itu merupakan singkatan dari top 3 ecstasy, di mana trophies ini merupakan wadah bagi para siswa untuk memberikan rekomendasi terbaik mereka yang kemudian nantinya akan dikategorikan. Dan di sini kita memiliki 3 kategori. Yang pertama ada film, kemudian ada musik, dan ada buku atau novel. Wih, keren banget. Banyak ya Kak kategorinya. Berarti tujuannya tuh tadi untuk Nah, kalau untuk tujuannya sendiri itu kita berniat untuk mengentertaining seluruh pengikut followers IG MPK 11 seperti itu. Oh, itu untuk pengikut di sosial, maksudnya pengikut dari anak 11 aja atau bisa dari yang lain juga Pak? Oke, mungkin sasaran utamanya di sini. Nah, kalau sasaran utama sendiri kita itu sangat mengutamakan pastinya siswa-siswi sama 11. Tapi karena ini di-upload di platform media sosial, makanya pasti akan menjangkau lebih banyak lagi halayak luar serta pengikut media sosial MPK. Seperti itu Sierra. Oke, makasih banyak ya Kak Hana atas sedikit pengertiannya dari trophies gitu ya teman-teman. Nah, aku mau lanjut tanya nih ke, tadi ada 3 kategori ya Kak. Ada lagu, film, sama novel. Nah, menurut Kakak sendiri di antara lagu, film, sama novel itu yang dipilih, ada yang paling berkesan gak buat Kakak? Oke, jadi mungkin aku akan mengatakan buku sih Sierra, karena aku merupakan pribadi yang gemar sekali membaca. Aku suka sekali dengan tulisan dan aku suka sekali menulis. Oh, Kakak suka nulis cerpen gitu ya Kak? Iya, bisa cerpen atau narasi pendek seperti umumnya juga aku suka sekali. Wow, keren banget sih Kak Hana. Karena juga pasti kalau nulis kan butuh ide yang banyak ya Kak, butuh Bener brainstorm. banget. Keren sih, itu berarti dijadiin hobi ya Kak? Iya, Hobi juga. bener. Keren sih, keren. Nah, terus kalau dari 3 kategori itu, menurut Kakak ada berkaitan nggak sama kehidupan sehari-hari kita? Oke, menurut aku ini universal sih, tapi aku merasa musik itu yang paling berkaitan dengan kehidupan aku. Karena pasti apapun yang akan aku lakukan selalu diiringi dengan musik seperti itu Sierra. Misalnya kayak aku belajar, pasti aku harus mendengarkan musik. Oh iya, Ya setuju. Dan aku merasa ini pasti teman-teman lain juga merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Iya, entah itu nadanya atau liriknya gitu ya Bener Kak, banget. kita relate. Nah, oke. Dari ketiga kategori itu, dari lagu, film, sama novel, nah ada nggak salah satu dari karya tersebut yang meninggalkan banyak kesan juga menurut Kakak? Karya yang paling meninggalkan banyak kesan pastinya di sana ada film Avengers Endgame. Nah itu sebagai seorang Marvel lovers juga itu memberikan kesan yang sangat membekas ya di lubuk hati aku, karena itu memberikan euforia dan goosebumps ketika aku selesai menonton film tersebut. Oke, lucu sih Kak. Jadi Kak, kalau dari 3 itu Kakak paling ini atau filmnya ya Kak, film Avengers itu? Iya, sebenarnya banget ya. Oke, keren. Nah, oke, karena sekarang karena tadi teman-teman sudah disebutkan oleh Kak Hana, dari trophies ini dibagi menjadi 3 kategori ya, ada lagu, film, sama novel. Nah, di sini aku akan bahas
lebih mendalam lagi mengenai 3 kategori tersebut. Nah, sekarang aku pengen bahas kategori yang pertama nih, yaitu kategori lagu. Nah, Kak Hana, lagu apa sih yang paling kakak suka dari dari lagu yang ada di Trophies ini? Oke, ini salah satu musisi favorit aku ya, yang jelas pasti membasuh karya Hindia. Iya, setuju sih. Kira-kira kenapa tuh Kak? Kenapa suka? Oke, seperti yang kita tahu kan musik itu subjektif ya Sierra, tapi menurut pandangan pribadi aku sendiri, Membasuh itu merupakan salah satu lagu yang memiliki nada yang sangat dramatis, kemudian dia memiliki makna yang sangat mendalam dan puitis sekali bagi teman-teman yang sedang kehilangan arah atau merasa lelah. Nah, makanya Hindia itu juga menyulap gimana perasaan emosional atau empati menjadi sebuah karya musik yang menenangkan hati. Jadi itu juga jadi salah satu alasan banyak yang naruh judul itu ya Kak, banyak Iya, naruh lagu benar itu di banget. Trophies. Oke. Terus kira-kira lagu mana lagi yang paling relate menurut kakak atau yang paling easy listening di telinga remaja seumuran kita? Atau mungkin Hindia atau juga relate mungkin sama anak kelas 12 sekarang? Bisa, tapi aku akan melihat dari Tropis ini nih. Kan di sana ada di akhir perang karyanya Nadine Amizah ya. Nah, itu cukup relate untuk para anak kelas 12 mungkin yang sedang berperang untuk kemudian melanjutkan tingkat pendidikannya yang lebih tinggi. Kemudian kalau misalnya easy listening, mungkin aku akan mengatakan Bila Kau Tadi Sampingku karya Sheila on Seven. Tahu kan? Benar-benar. Wah, itu relate sekali karena itu sempat booming ya beberapa waktu terakhir. Iya, benar banget Kak. Kayak walaupun itu udah lama ya, tapi kayak booming lagi terus Iya, gitu loh. dan gak akan pernah mati gitu lagunya. Iya benar, setuju. Banyak yang suka juga sih sama lagu Sheila on Seven itu maupun Hindia tadi. Yes. Bagus. Terima kasih Kak Hana. Nah, next ke kategori kedua yaitu film. Nah, karena di sini top 3 ya teman-teman. Nah, tapi aku akan membahas satu film aja karena film ini tuh banyak digemari oleh para Eleveners kalian dan juga di kalangan remaja seperti kita sekarang. Nah, film ini tuh menceritakan tentang apa sih Kak? Aduh, 500 Days of Summer itu kalau diceritain kayak film horor yang gak ada hantunya sih ya. Kenapa tuh? Karena itu tuh seperti menceritakan tentang realitas romansa, yang dimana tiap romansa itu gak selalunya berakhir seperti di dongeng-dongeng. Nah, ini tuh dimulai dari tokoh yang bernama Tom Hansen. Dia itu bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Summer Pin, kayak rekan kerjanya gitu. Nah, terus si Tom ini dia itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan dia menyatakan itu ke Summer. Tapi Summer ini bukan tipikal orang yang ingin masuk ke hubungan dan bawa karir lebih serius gitu. Nah, makanya di akhir kisah Tomnya ini kandas. Terus sedikit sneak peek tentang 500 Days of Summer ini, seperti yang kita tahu, dia tuh alurnya bukan yang kronologis gitu, ya kan? Karena dia tuh lompat maju mundur, ya nggak sih? Bener banget. Jadi pas aku tonton juga kayak jadi kayak dibagi hari sekian gitu. Kayak udah maju nih teman-teman. Kayak misalkan udah di hari 200 sekian, tapi tiba-tiba mundur lagi di hari 100 sekian. Iya, Aku agak bingung benar. gitu. Cuman di situ sih letak serunya. Bener-bener Kayak banget. titik puncaknya banyak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kisahnya kayak cinta tak terbalas gitu ya Kak. Ya, bisa. Bisa gitu ya, bisa diidin kayak gitu ya. Iya. Ya oke. Lanjut. Ada hal yang relatable nggak dengan kehidupan kakak saat ini? Atau ya ada film nggak yang membekas gitu di hati kakak selain film ini? Atau ada part di 500 Days of Summer ini? Oke, aku akan membawa 500 Days of Summer lagi karena itu tuh benar-benar membuka pandangan aku di mana seperti realita romansa pada umumnya, kalau misalnya kita mencintai seseorang tapi mungkin orang yang kita cintai tidak mencintai kita dengan cara yang sama. Tapi itu justru memberi kita pelajaran juga untuk lebih melihat dengan keadaan yang sebenarnya atau menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi seperti itu. Karena POV-nya kan juga beda-beda ya Kak. POV dari si Tomnya kayak gini, tapi dari Summernya kayak gini. Iya benar, banyak sekali mispersepsinya ya. Bener banget. Oke, kalau kakak dikasih kesempatan lagi nih buat nonton film 500 Days of Summer ini lebih awal lagi, kakak mau nggak kira-kira? Waduh, mau sih, pasti mau, karena meskipun aku akan dipatahkan hatinya untuk yang kesekian kalinya, tapi aku akui 500 Days of Summer itu sangat membekas, dan aku harap teman-teman lain juga bisa merasakan patah hati yang sama dengan apa yang aku rasakan. Jadi worth to watch lah ya Kak. At least sekali seumur hidup gitu ditonton. Benar-benar. Oke. Terakhir pertanyaan untuk 500 Days of Summer ini kan karena dari sedikit garis besar mengenai film ini kan jadi banyak perspektif dari beberapa orang di sosial media kan. Yes. Nah, ada yang juga jadinya membedakan
tim Tom dan tim Summer. Aduh, iya bener. Kakak tim Tom atau tim Summer? Aduh, ini pertanyaan yang sulit sekali ya, karena menurut aku di antara kedua itu nggak ada yang salah, tapi emang cara mereka memandang sebuah hubungan itu berbeda aja sih ya. Iya sih, benar. Jadi kuncinya apa tuh Kak? Kuncinya ya Kuncinya komunikasi. 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 Bener banget teman-teman. Dan Ya. jangan terlalu terbawa perasaan. Bener banget. Oke, setuju Kak, setuju. Tapi aku mau tanya nih sih ya, Apa tuh? kamu memihak ke salah satu tim gak nih? Aduh, gimana ya? Ya sebenarnya aku setuju sih sama yang tadi Kakak bilang. Karena kan mereka berdua punya POV yang beda, jadi ya Bener mungkin banget. ada alasan tersendiri. Tapi kalau aku sih tim Tom ya. Ya cuman Bisa. untuk sekarang. Nanti kalau aku mau rewatch lagi mungkin bisa beda. Ya, mungkin kalau nanti ada teori-teori lagi aku beda. Gitu. Ya, oke. Lanjut nih Kak ke kategori ketiga atau kategori terakhir nih teman-teman, yaitu novel. Nah, karena sekali lagi teman-teman, karena di sini top 3, aku akan bahas satu novel aja yang banyak digemarin oleh para Eleveners yang memasukkan novel ke trophy ini ya. Nah, novelnya ini ialah 1984 dari George Orwell. Nah, karena novel ini tuh tentang apa sih? Soalnya dari cover bukunya aja ya, aku lihat tuh agak berat gitu loh topiknya. Dan aku juga udah baca resensinya, itu kayak sangat-sangat Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya, karena sudah menyangkut yang berat-berat nih. The 1984 itu dimulai dari seorang tokoh yang bernama Winston Smith. Nah, dia ini tinggal di negara yang bernama Oceania, dan Oceania ini dipimpin oleh seorang sosok misterius yang dinamakan The Big Brother. Nah, terus Winston Smith ini karena negaranya berbasis totaliter, jadi kan setiap kekuasaan berada di tangan pemerintah kan, kekuasaan terbesar. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih Sierra, gimana, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menjadi seorang penduduk di negara totaliter di mana seluruh gerak-gerik kamu itu diawasi, mulai dari kamu bangun lagi sampai kamu tidur lagi. Aduh, pastinya nggak nyaman sih Kak. Benar, pasti kayak nggak ada rasa leluasanya kan. Iya, kepikiran terus, was-was gitu loh. Oke, jadi itu secara garis besar tuh kayak kita apa-apa diawasin gitu ya Kak. Bener Kita gerak diawasin, kita komunikasi diawasin, kita bahkan berpikir aja kayaknya kita ngebantu tuh diawasin ya Kak. Bener banget. Nah, nggak leluasa sih Kak, was-was pastinya. Nah, jadi walaupun ceritanya ini ternyata jauh banget dari kata romansa. Nah, kira-kira novel ini cocok nggak sih Kak dibaca sama remaja seumuran kita? Kalau menurut aku, ini merupakan salah satu novel yang cocok sekali untuk dibaca ya. Karena kan George Orwell sendiri atau The 1984 sendiri ini itu tuh sangat memojokkan ke arah kritik sosial dan politik ya. Dan dimana kritik sosial itu sangat relevan hingga masa sekarang sih ya. Gak hanya itu, pembawaan dari The 1984 sendiri itu menggunakan bahasa yang sangat berat dan susah untuk dimengerti, tapi menggugah juga kan. Nah, ini tuh salah satu poin plusnya karena itu tuh bisa menambah cara kita untuk berpikir. Jadi kita bisa melihat novel tersebut dengan sudut pandang yang berbeda dan dengan sudut pandang yang lebih kritis. Kemudian, karena ini temanya distopia yang sangat realistis, itu tuh George Orwell memperlihatkan kepada kita bagaimana di masa depan jika ada negara yang kekuasaannya itu tidak bisa dikendalikan. Jadi kayak menakutkan sekali. I see. Walaupun berat banget ya Kak kedengarannya topiknya, tapi sebenarnya kalau dibaca sama kita juga ya ditambah kita Gen Z ya Pak. Jadi bisa jadi POV dan bisa jadi POV pandangan baru, pengetahuan baru buat kita mengenai politik-politik sekarang ya Kak. Benar sekali. Benar. Oke. Kalau selain dari novel 1984 ini, kira-kira ada novel lain nggak Kak yang mirip-mirip untuk Kakak rekomendasi ke listeners kalian? Masih tentang George Orwell, di sini aku ada rekomendasi bukunya George Orwell juga yang berjudul Animal Farm. Ya banyak tuh Kak yang Benar-benar. Ini banyak banget dan salah satu bukunya yang paling populer. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke arah kelas dunia klasik, novel klasik itu bisa dimulai dari Animal Farm karena pembawaannya itu tidak seberat The 1984.
Jadi karena kan kalau The 1984 itu karena bahasanya berat, jadi kayak memerlukan konsentrasi yang tinggi kan. Bener Nah, banget. tapi Animal Farm itu bisa kita cerna dengan lebih mudah. Oke, jadi bedanya kalau Animal Farm itu permulaan dulu ya Kak, baca yang 1984 ini karena Iya. bahasanya ya bisa lebih mudah gitu kan untuk dicerna. Ya, tapi bentuknya tetap sama konsepnya. Konsepnya tetap sama. Benar-benar. I see. Nah, Kak Hana, kayaknya kita udah ada di penghujung obrolan kita deh. Waduh, sudah kerasa sekali ya. Nggak kerasa Sangat banget, seru kita banget nih. saking serunya, saking excitednya ngebahas film, novel, lagu. Nah, tapi sebelum ditutup nih, sebelum benar-benar di akhir banget nih, aku ada satu pertanyaan buat kakak. Apa tuh? Nah, di luar Showbiz, kakak ada nggak rekomendasi lain dari film, lagu maupun novel untuk elephants kalian nikmatin? Oke, aku sebelumnya mau nanya nih, kamu suka nggak sih sama artis Daniel Caesar? Aduh, Daniel Caesar ya. Kalau udah denger Daniel Caesar, aku langsung kayak, wah kayaknya aku klop banget nih sama orang ini. Aduh, keren. Aku suka banget sama Daniel Caesar. Kakak suka lagu Daniel Caesar yang apa tuh? Aku suka ini yang salah satu yang paling populer juga. Ini Always. Itu menurut aku Always itu bener-bener yang kayak klop banget sama diri aku dan easy listening banget. Bener, setuju sih Kak. Selain lagu, mungkin ada novel maupun film yang bisa kakak rekomendasiin juga? Kalau novel, aku merekomendasikan salah satu yang masuk di Tropis juga, itu Ronggeng Dukuh Paro yang ditulis oleh Ahmad. Sorry maaf. Ronggeng Dukuh Paro. Oh, itu novel. Novel. Karya siapa tuh Kak? Karya Ahmad Tohari. Tentang apa kok tuh kalau boleh tahu? Ini itu tentang bercerita tentang serintil, dia hidup di sebuah pedesaan gitu. Nah, ini juga mengangkut tema 1965 atau tentang komunisme. Jadi mungkin ini agak berat juga. Tapi itu salah satu yang worth untuk dibaca karena itu benar-benar membuka wawasan dan pengetahuan kalian. Oh, karena kayaknya suka banget ya Kak baca buku yang topiknya berat gitu ya. Suka sekali. Suka banget ya, tapi maksudnya bagus sih Kak. Jadi kayak tadi aku bilang, kita jadi ada pandangan baru juga gitu. Nah, itu kalau novel. Kalau film kira-kira apa Kak? Karena ini aku nggak terlalu keluar konteks, ini tuh mirip-mirip sama The 1984. Namanya itu The Hunger Games. Dia tuh kayak series sih dan berkelanjutan. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau menonton film yang bertemakan tentang distopia, itu kalian bisa banget nonton The Hunger Games, di mana dia tuh juga ada sistem hierarkinya sendiri dan itu seru banget guys. Oh, itu series tapi ya? Jadi kayak per episode gitu? Ya, ada episode dan juga dia berkelanjutan. I see. Oke, jadi untuk lagu dari Kak Hana itu ada Daniel Caesar, judulnya Always. Kalau novel itu tadi ada Ronggeng Dukuh Paro, sama film atau series itu ada dari The Hunger Games. Yes, rekomendasi yang sangat amat. Aku belum familiar sih dengan rekomendasi kakak ini. Ya mungkin juga karena sekarang aku juga jadi tahu, bisa teman-teman jadikan resensi juga rekomendasi lagu, film maupun novel bisa teman-teman dengerin maupun tonton di rumah ataupun baca di rumah. Nah teman-teman, gak kerasa ya, ini the real kita udah ada di penghujung akhir obrolan aku dengan Kak Hana hari ini. Benar-benar obrolan kita tadi seru banget ya. Ya, menyenangkan sekali. Dan ternyata ya sayang banget udah harus selesai hari ini. Ya, jadi ya teman-teman, dari obrolan aku dengan Kak Hana hari ini banyak banget inspirasi yang diberikan dari Tropis, mulai dari lagu, film maupun novel yang merekomendasi teman-teman sekalian. Seperti lagu mungkin bisa dijadikan teman belajar teman-teman sekalian di rumah. Untuk film juga genre film baru teman-teman mau coba, begitu pun dengan novel. Terima kasih banyak kepada Kak Hana yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini, yang sudah memberikan juga Tropis itu apa, sharing-sharing juga ke teman-teman, dan juga kasih rekomendasi lain ke elephants kalian. Semoga kita dapat kesempatan lagi ya Kak untuk ngobrol di lain waktu. Wah, akan dinantikan sekali ya. Ya, terima kasih banyak Kak Hana, dan semangat untuk Kak Hana yang sekarang udah kelas 12, semangat mengerjakan tugas-tugasnya, semangat menghadapi TKA yang akan dilaksanakan nanti. Terima kasih banyak Kak Hana. Terima kasih banyak juga untuk elephants kalian yang sudah nonton episode hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Sampai jumpa di next episode. Cerdas berkarakter.